Paris Saint-Germain, PSG, lolos perempat final Liga Champions, Rabu dini hari WIB, 12 Maret 2025. Mereka menyusul Bayern Munchen, Inter Milan, dan Barcelona yang lebih dahulu melaju. PSG melaju setelah secara dramatis mengalahkan Liverpool 4-1 melalui adu penalti dalam laga di Anfield. Mereka mengklaim keberhasilan adu penalti pertama di kompetisi Eropa. Tim asal Prancis itu datang ke Inggris dalam kondisi tertekan karena sudah tertinggal 0-1 pada pertemuan pertama. Namun, mereka bangkit dan meraih gol pada menit ke-12 lewat Ousmane Dembele. Kedudukan itu bertahan hingga babak reguler usai. Skor agregat menjadi 1-1, sehingga kedua tim harus menjalani babak tambahan waktu. Tak ada tambahan gol pada babak tersebut sehingga adu penalti dilakukan. Adu penalti menjadi pertaruhan. Ada banyak alasan bagi para penggemar Liverpool untuk merasa percaya diri, mengingat klub telah memenangkan 4 dari 5 adu penalti di kompetisi UEFA. Sedangkan PSG kalah dalam satu-satunya adu penalti kontinental mereka sebelumnya di tangan Rangers di babak ketiga Piala UEFA 2001-02. Namun, hasil di lapangan bicara lain. PSG akhirnya menang 4-1 dalam tos-tosan itu. Kiper PSG Gianluigi Donnarumma berhasil menggagalkan tendangan Darwin Núñez dan Curtis Jones. Pada saat sama seluruh penendang PSG berhasil membobol Liverpool. PSG masih menantikan lawan di perempat final. Mereka akan menghadapi klub Brugge atau Aston Villa yang akan berhadapan Kamis dini hari dengan Villa sudah unggul 3-1. Bayern Munchen lolos. Dalam laga lain, Bayern Munchen menang 2-0 saat berlaga di markas Bayer Leverkusen. Mereka lolos dengan keunggulan agregat 5-0. Harry Kane menjadi bintang bagi Bayern. Pemain Inggris ini mencetak 1 gol dan memberi assist untuk gol lainnya. Ia, yang mencetak 2 gol dalam kemenangan 3-0 di leg pertama pekan lalu, mencetak gol dari jarak dekat pada menit ke-52. Kane menorehkan gol ke-10 di Liga Champions. Gol itu membuatnya menjadi pemain Inggris pertama yang mencetak 10 gol dalam satu musim Piala Eropa. Kane kemudian memberikan umpan akurat dengan satu sentuhan kepada Alphonso Davies untuk mencetak gol kedua pada menit ke-71. Bayern, yang unggul 8 poin dari juara bertahan Leverkusen dalam klasemen Liga Jerman, merupakan tim yang lebih baik secara keseluruhan. Mereka memiliki banyak peluang, termasuk 2 tembakan membentur tiang gawang melalui Jamal Musiala di penghujung pertandingan. Leverkusen yang diperkuat Xabi Alonso, tanpa gelandang serang Florian Wirtz yang cedera, harus menunggu lebih dari 1 jam untuk mendapatkan tembakan tepat sasaran. Mereka tidak bisa menghindari kekalahan ketiga beruntun di semua kompetisi. Bayern Munchen selanjutnya akan berhadapan dengan Inter Milan di babak perempat final. Inter Milan singkirkan Feyenoord. Inter Milan lolos setelah menyingkirkan Feyenoord. Mereka menang 2-1 pada leg kedua babak 16 besar di San Siro untuk melaju ke dengan kemenangan agregat 4-1. Inter unggul pada menit ke-8 ketika Marcus Thuram mencetak gol yang luar biasa. Feyenoord menyamakan kedudukan melalui gol penalti Jakub Moder 3 menit sebelum turun minum. Hakan Calhanoglu kemudian kembali membawa tuan rumah unggul melalui titik penalti 6 menit memasuki babak kedua. Hasil ini memastikan pelatih Inter, Simone Inzaghi, dapat merayakan laga ke-200 sebagai pelatih dengan penuh gaya. Barcelona lolos. Dalam laga yang berlangsung lebih awal, Barcelona menundukkan Benfica 3-1 di Stadion Olimpiade, Barcelona. Blaugrana lolos ke perempat final Liga Champions dengan keunggulan agregat 4-1. 2 gol Raphinha dan 1 gol spektakuler Lamine Yamal menjadi kunci dominasi Barcelona. Benfica hanya meraih 1 gol lewat Nicolas Otamendi. Barcelona masih menantikan lawan di perempat final Liga Champions, yakni pemenang laga Borussia Dortmund versus Lille.